kembali. Selamat datang di mata kuliah Statistika. Saya Muhammad Riza, dosen di Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung, yang menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang pendahuluan dari mata kuliah Statistika. Kalau kita mendengar kata statistik, ini adalah suatu istilah yang sudah lazim kita dengar, sudah kita dengarkan sehari-hari. Ya. Kalau kita sering mendengar kata statistik tentang kependudukan, statistik tentang cuaca, statistik tentang pertandingan sepak bola misalnya. Kalau Anda biasa sering nonton sepak bola, biasanya pada jeda antara babak pertama dan babak kedua itu akan muncul statistiknya. Gitu. Jadi berapa kali tendangan pojok dilakukan, berapa kali ball position suatu klub, apakah lebih banyak klub A menguasai bola dibanding dengan klub B, misalnya. Atau berapa kali assist yang sudah dilakukan oleh seorang pemain. Itu adalah contoh dari statistik yang kita lihat sehari-hari. Ya, kalau statistika itu adalah ilmu tentang statistik, sedangkan statistik itu sendiri adalah merupakan kumpulan atau kesimpulan dari angka-angka. Secara definisi, statistika diartikan sebagai numerical description. Artinya adalah mendeskripsikan angka, ya, diasosiasikan sebagai kumpulan data, atau juga menjadi ciri dari sebagian objek yang diamati. Jadi statistika menunjukkan pada informasi tentang berbagai macam kegiatan dalam bentuk angka. Ya, statistika itu sendiri adalah angka. Ada beberapa kata kunci yang harus Anda perhatikan yang sudah menjadi kelaziman dalam statistik, dan Anda akan temukan kata-kata kunci itu di dalam setiap definisi dari kata-kata, definisi dari statistika itu sendiri. Yaitu adalah pengumpulan, ada penyajian, ada analisis, kesimpulan, dan juga keputusan. Jadi, kalau kita boleh mensarikan dari beberapa macam definisi statistika itu sendiri, statistika itu adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang sudah kita peroleh tersebut bisa dimanfaatkan dalam menentukan keputusan pada keadaan yang tidak pasti. Jadi ketika Anda sudah mempunyai data, Anda sudah analisis, Anda bisa simpulkan, ini akan sangat berguna bagi orang-orang yang membuat keputusan atau bagi Anda sendiri yang membuat keputusan. Ya, ini secara menurut Murray Spiegel, statistika itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah. Untuk apa? Seperti saya kata tadi, ada kata-kata pengumpulan, ada pengorganisasian, ada kata perangkuman, penganalisan data yang digunakan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan keputusan itu sendiri. Ya. Kegunaan statistika. Statistika ini sangat berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dia digunakan untuk analisis data, untuk peramalan, untuk uji hipotesa, dan ilmu statistik itu sendiri, yaitu statistika. Untuk analisis data, kalau kita mengacu pada grafik yang terdapat pada slide ini adalah grafik tentang perkembangan kasus COVID-19 per tanggal 20 Juni tahun 2020. Kita sudah mengumpulkan data, sumbu X ini adalah bulan, adalah waktu, sementara sumbu Y ini adalah jumlah kasus yang terjadi dalam 1000 jiwa.
Oke, bagaimana kita mendapatkan data ini? Sudah pasti ini adalah data yang tercatat di setiap rumah sakit, di setiap pusat-pusat pengobatan COVID. Data-data itu yang kemudian yang kita peroleh ini kemudian kita akan gunakan untuk menganalisis. Kalau kita mencoba menganalisis data COVID-19 ini, kita akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada misalnya pada beberapa bulan ke depan, beberapa periode waktu ke depan. Mulai Juli, misalnya sini terakhir adalah Juni, angkanya sekitar hampir 50.000. Apakah yang terjadi pada bulan Juli misalnya? Apa yang terjadi pada bulan Agustus, dan apa yang terjadi pada bulan September. Jadi kita coba memprediksi 3 bulan ke depan. Statistika dalam hal ini dapat kita gunakan untuk melakukan peramalan. Jadi peramalan beda artinya dengan ketika Anda meramal dalam misalnya dalam kehidupan Anda, misalnya meramal siapa jodohnya gitu ya, apakah Anda akan kaya besok gitu ya. Itu juga bukan peramalan. Tetapi dalam hal ini peramalan dalam ilmu statistika itu adalah bagaimana kita memprediksi, memperkirakan, forecast ya, apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita meramal itu berdasarkan data-data sebelumnya. Data-data yang sebelumnya itu kita sebut dengan historical data. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesa. Ini adalah kegunaan statistika berikutnya adalah untuk menguji hipotesa. Sesudah kita menganalisis data, kita bisa meramal, kemudian kita menguji hipotesa. Apakah misalnya, contoh uji hipotesa adalah apakah peningkatan kasus COVID-19 ini berbanding lurus dengan tingkat kebebasan masyarakat untuk keluar dari rumahnya. Ya, itu adalah hipotesa. Apakah hal itu bisa diterima? Apa hipotesanya bisa diterima atau tidak? Kita akan bisa buktikan nanti setelah kita melakukan serangkaian perhitungan secara statistika. Ya, itu adalah uji hipotesa. Apakah tingkat persebaran masyarakat manusia di suatu kota atau di suatu negara berbanding lurus dengan jumlah perkembangan kasus COVID-19 di suatu kota atau negara tersebut. Kemudian kegunaan statistika selanjutnya adalah untuk ilmu statistika, ilmu statistik itu sendiri. Ruang lingkup statistik itu kita tidak dapat lagi niscayakan bahwa statistik itu adalah sudah melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan untuk setiap disiplin ilmu yang kita miliki, itu pasti ada unsur statistiknya. Pasti kita mencoba untuk mengumpulkan angka, pasti kita akan mencoba untuk menganalisa, dan kemudian angka itu akan kita akan untuk apa gitu. Apapun bidang kegiatan Anda sekarang, apapun disiplin ilmu atau latar belakang pendidikan Anda sudah pasti akan berhubungan dengan ilmu statistik. Ya, apakah Anda di bidang sosial, apakah Anda di bidang ilmu pengetahuan alam, apakah Anda di bidang matematika, apakah Anda di bidang sistem sains, apakah Anda di ilmu komputer, dan lain sebagainya. Bahkan untuk antropologi dan arkeologi, Anda pasti juga akan terlibat dalam hal pengumpulan data, menganalisa, menyimpulkan, dan kemudian memutuskan. Ingat 5 kata yang menjadi kata kunci kita yang saya ucapkan pada slide sebelumnya, itu adalah kata-kata kunci yang bisa disebut sebagai ilmu statistik.
Ruang lingkup statistik bisa di teknik dan mekanika, bisa di ilmu sipil, ekonomi dan bisnis, sosial budaya, pemerintahan, bahkan di militer, komputer, psikologi, matematika, dan IPA, semuanya pasti akan berhubungan dengan ilmu statistika. Bagian ilmu statistik itu ada terbagi menjadi dua bagian. Ada yang kita sebut dengan statistik deskriptif, kemudian ada yang kita sebut dengan statistik induktif. Kita mulai dengan statistik deskriptif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan berbagai karakteristik data. Statistik deskriptif itu adalah pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang memerlukan informasi tersebut. Nah, yang harus diperhatikan dalam statistik deskriptif adalah bahwa statistik deskriptif ini hanya menyajikan atau memberikan informasi dari data yang dimiliki. Datanya dari sampel dan bukan memberikan kesimpulan tentang data populasi itu sendiri. Dan penyampaian informasi yang dimaksud dapat berupa diagram, grafik, gambar, dan tabel. Oleh karena itu, maka pokok-pokok bahasan yang diuraikan dalam statistik deskriptif adalah berupa distribusi frekuensi, pengukuran nilai-nilai statistika, angka indeks, dan atau analisis time series. Ya, pada distribusi frekuensi ini adalah tahap awal dari kegiatan statistik Anda. Anda mempunyai serangkaian data, Anda sudah mengumpulkan data yang tersebar dalam bentuk angka-angka, jumlahnya mungkin puluhan, ratusan, bisa ribuan angka, bisa miliaran angka, dan Anda tentukan distribusi frekuensinya. Anda mulai dengan menentukan misalnya, yang manakah data yang terbesar, dan manakah data yang terkecil misalnya. Atau Anda bisa mengelompok-ngelompokkan data yang jumlahnya miliaran tersebut ke dalam beberapa kelas. Misalnya, data yang mempunyai kelas 1 berada pada rentang 0 sampai 1 miliar misalnya. Kemudian kelas 2 dari 1 miliar 1 ke 2 miliar misalnya. Data dari kelas ketiga adalah dari 3 miliar 1 ke data 4 miliar. Itu contoh distribusi dan bagaimana kita mengelompokkan data. Kemudian pengukuran nilai-nilai statistika, kita bisa mencari misalnya rata-rata, Anda bisa mencari nilai tengah, atau Anda bisa mencari nilai yang paling sering muncul pada suatu kumpulan data itu sendiri. Kemudian Anda bisa menentukan angka indeks. Angka indeks adalah angka yang menjadi acuan terhadap angka sebelumnya. Kemudian analisis time series, yaitu berdasarkan urutan waktu, kita akan bisa menganalisa trennya, misalnya trennya akan menaik atau menurun, atau biasa saja, atau rata-rata saja, itu bisa kita lihat pada analisis time series. Pada contoh di bawah ini, kita ada angka indeks. Mungkin Anda akan sering melihat ini, mungkin di lampu merah, atau di kota-kota besar, di tempat-tempat strategis, Anda akan melihat ini adalah contoh dari indeks, angka indeks. Ini adalah indeks pencemaran udara. Ya, ada 0 sampai 50, 51 sampai 100, ada 101 sampai 199, dan seterusnya sampai ke 500. Ini adalah contoh indeks. Ini adalah contoh aplikasi dari statistik deskriptif yang bisa Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ilmu statistik selanjutnya, seperti yang sudah saya utarakan tadi, adalah statistik induktif atau inferensi. Adalah suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Kalau pada statistik deskriptif, kita hanya bisa menyimpulkan berdasarkan sampel dan tidak bisa melakukan kesimpulan tentang data populasi, tetapi pada statistik induktif, kita bisa melakukan kesimpulan karena data yang digunakan, karena sebagian data dari sampel yang digunakan untuk melakukan peramalan atau penaksiran kesimpulan.
atau kita melakukan generalisasi dari sampel secara keseluruhan. Generalisasi tersebut mempunyai sifat tidak pasti karena hanya berdasarkan pada data dari sampel. Oleh sebab itu, dalam statistik induktif harus didasari dengan teori peluang atau kita sebut juga dengan teori probabilitas. Nah, pokok-pokok yang dibahas adalah probabilitas itu sendiri, adalah teori kemungkinan. Ini adalah suatu teori yang bisa kita gunakan untuk membuat keputusan dalam lingkungan yang tidak pasti. Misalnya, kita akan mencoba menghitung berapa kemungkinan hujan akan terjadi pada hari ini. Kalau misalnya berdasarkan teori probabilitas bahwa kemungkinan hujan adalah 70% misalnya, maka kita akan bersiap-siap, misalnya kita akan bersiapkan payung, atau kita siapkan jas hujan, atau misalnya kita siapkan misalnya saluran pembuangan air supaya lancar dan tidak terjadi banjir misalnya. Itu adalah contoh dari probabilitas. Berapa peluang misalnya hujan akan turun. Kita sudah analisa, kita mempunyai data, kita analisa, akan kumpulkan, dan kita bisa membuat keputusan dari probabilitas sendiri. Kemudian ini adalah kurva normal, ya. Kita akan mencari luas daerah di bawah kurva normal. Kemudian sampling and distribusi sampling, bagaimana kita mengumpulkan sampel, estimasi dugaan parameter, uji hipotesis, regresi yang bakal kita akan jelaskan nanti pada sesi-sesi berikutnya. Kemudian bagian-bagian ilmu statistik ini yang saya sebut tadi dengan teori probabilitas adalah probabilitas peluang, adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Kalau kita contohkan tadi tentang hujan misalnya. Atau misalnya kalau kita berbicara tentang statistik, misalnya berapa peluang misalnya suatu kesebelasan akan memenangkan pertandingan. Teori probabilitas ini berdasarkan hitung-hitungan angka, bukan peluang berdasarkan insting kita saja. Jadi berdasarkan angka. Jadi kita akan coba untuk membuat suatu teori kemungkinan berdasarkan angka-angka. Misalnya, ketika ada pemain andalan dari suatu klub itu mungkin cedera, atau ada mungkin pemain andalan dari suatu klub yang diunggulkan itu misalnya mendapat kartu merah sehingga tidak bisa tampil lagi pada babak berikutnya. Nah, tingkat probabilitas bahwa suatu kesebelasan itu akan memenangkan pertandingan, saya rasa akan menjadi turun karena yang menjadi andalannya tidak bisa bermain pada suatu sesi tertentu. Itu adalah contoh bagaimana kita mengambil teori kemungkinan bahwa suatu klub sepak bola itu akan menang atau tidak. Kemudian dengan analisis keputusan. Analisis keputusan ini adalah secara sistem berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tindakan diketahui. Tapi hasil dari masing-masing tindakan berbeda. Kalau kita akan melihat bahwa suatu klub akan menang, apa yang akan kita lakukan misalnya? Itu adalah bagaimana kita membuat suatu analisis keputusan. Ketika kita misalnya mempunyai peluang bahwa suatu produk akan laku di pasaran, peluangnya adalah misalnya 80% produk tersebut akan laku di pasaran. Apa yang akan kita lakukan? Misalnya kita akan mempersiapkan bahan baku yang lebih banyak, kemudian stok di gudang akan kita maksimalkan, bahkan juga mungkin kapasitas pabrik, jumlah tenaga kerja, dan luas gudang mungkin akan kita perbesar misalnya. Atau mungkin kita akan lebih dulu memesan, mengorder bahan baku. Itu adalah contoh dari analisis keputusan. Ya. Perlunya kita mempelajari statistika, yaitu bisa menjelaskan hubungan antar dua variabel. Jadi variabel-variabel misalnya ada variabel, misalnya ada dua variabel. Apakah misalnya ketersediaan alat untuk rapid test terhadap jumlah peningkatan angka pasien
yang terpapar COVID-19 misalnya. Apakah variabel itu berhubungan atau tidak? Apakah misalnya dengan semakin diperbanyaknya tes akan menyebabkan grafik atau data dari pasien yang terpapar itu akan semakin besar misalnya. Atau ketika kita tidak melakukan tes misalnya, maka kita tidak akan mendapatkan data dan akan menyebabkan data tersebut menjadi berkurang. Apakah variabel-variabel itu berhubungan atau tidak? Kita juga tidak tahu. Apakah misalnya ketika Anda menjual es krim pada suatu hari tertentu, pada suatu suhu atau temperatur, pada suatu temperatur tertentu akan berakibat pada tingkat penjualan Anda. Ketika suhunya rendah, apakah es krim misalnya akan laku? Ketika suhunya tinggi, apakah es krimnya akan tidak laku? Atau ketika suhunya rendah dia tidak laku, atau ketika suhunya tinggi, ketika panas-panasnya orang akan memberi es krim yang lebih banyak misalnya. Itu akan mempengaruhi orang untuk membuat keputusan. Jadi itu juga bisa mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi, ya, dan membuat rencana dan ramalan. Apa yang terjadi misalnya buat rencana dan ramalan, ya, ketika misalnya suhunya akan semakin ekstrim, semakin panas, maka kita akan berencana untuk menambah pasokan dari es krim misalnya. Karena berdasarkan dari data-data sebelumnya bahwa ketika udara semakin panas, penguapan semakin tinggi, orang akan cenderung lebih haus misalnya. Dan orang akan lebih cenderung untuk menghidrasi tubuhnya sendiri yang kehilangan cairan. Maka kita akan harus memasok es krim dengan jumlah yang lebih banyak. Metodologi statistika itu sendiri, yaitu sama, saya rasa kurang lebih sama dengan metodologi penelitian. Kita mulai dari mengidentifikasikan masalahnya apa, kita kumpulkan fakta yang ada data, mengumpulkan dasar asli yang baru, klasifikasi data, penyajian data, dan kita analisis datanya. Ini adalah suatu metode yang lazim digunakan juga dalam metodologi penelitian ilmiah. Jadi ketika kita akan misalnya ada masalah tentang COVID-19 misalnya, seberapa sebaran datanya, seberapa orang yang terpapar misalnya, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Berapa jumlah korbannya, ya? Kemudian apakah korban-korban itu berada pada suatu rentang usia tertentu misalnya. Berapa orang yang berada pada rentang usia 30 sampai 40 tahun. Pada rentang usia 50 sampai 60 tahun. Pada rentang usia 10 sampai 20 tahun. Kita harus bisa mengklasifikasikan data-data tersebut sehingga kita bisa menganalisis data apakah data tersebut bisa digunakan misalnya kita pada